Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja atau Perpu Cipta Kerja yang terbaru mengatur ada 10 kategori pekerja tidak bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Aturan tentang larangan PHK secara sepihak ini termaktub dalam pasal 153 Perpu Cipta Kerja. Sebagai HRD di perusahaan tentunya kita harus lebih hati-hati ya, bahwa sekarang ada 10 aturan yang mengatur bahwa perusahaan tidak bisa melakukan pemutusan sepihak. Lalu 10 aturan terbaru tersebut apa saja? Yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit. Ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter tidak melampaui waktu 12 bulan berturut-turut. Jadi harus pakai surat atau keterangan dokter ya teman-teman ya, tidak bisa asal mengatakan bahwa saya sakit. Yang kedua, pelaku berhalangan menjalankan pekerjaannya karena harus memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pegawai menjalankan perintah sesuai dengan agama masing-masing. Yang keempat adalah pekerja menikah. Kalau pekerja menikah tentunya diberikan cuti ya, dan tidak bisa dilakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Yang kelima adalah pegawai itu tengah hamil, melahirkan, mengalami gugur kandungan atau tengah menyusui bayinya. Tidak bisa dilakukan pemutusan kerja secara sepihak. Nah, jika ada ibu-ibu yang hamil itu dilakukan PHK secara sepihak, artinya ibu ini bisa berjuang untuk haknya. Yang keenam, pekerja mempunyai hubungan pertalian darah dan atau hubungan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan. Sepertinya ini juga yang paling baru ya, karena selama ini banyak dari perusahaan yang tidak memperbolehkan ada hubungan darah sekandung ataupun ada ikatan perkawinan dalam satu perusahaan. Yang ketujuh, ini agak panjang ya. Karyawan mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian bersama. Yang kedelapan, pegawai mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan juga dilarang terkena PHK. Sekarang yang kesembilan adalah karyawan yang berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Ya, jadi intinya kalau terjadi perbedaan atau sara kemudian di PHK, jelas-jelas ini tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir atau ke yang 10, yaitu pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Jadi sebagai HRD perusahaan ataupun sebagai pengusaha harus lebih berhati-hati di dalam melakukan pemutusan hubungan kerja, apalagi jika pemutusan hubungan kerjanya secara sepihak. Jadi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini perlu untuk dicermati kembali biar tidak ada masalah di kemudian hari, baik dari pengusaha maupun dari pekerja.
Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Dah.